Ya, jadi sipon bentuknya kurang lebih seperti ini ya kalau di lapangan. Jadi sipon ini kalau kalian tahu PLTA bentuknya mirip-mirip penstock memang karena materialnya juga mirip. Jadi bisa dari beton, bisa dari besi baja pipanya ini. Biasanya terdiri dari dua pipa double pipe ini karena untuk maintenance-nya kadang ini dilakukan salah satu gitu ya. Jadi ketika salah satu pipa di maintenance, airnya masih bisa dialiri oleh pipa yang satunya kayak gitu. Jadi prinsipnya makanya kenapa seringnya sipon ini dibuat sebagai dua pipa kembar seperti ini. Jadi kalau denahnya sendiri seperti gambar yang di bawah ini, jadi contohnya dari saluran yang awalnya bentuknya trapesium gitu ya, sebelum menuju ke sipon, nanti bentuk trapesium ini akan berubah menjadi persegi dulu. Jadi dari trapesium ini menyempit menjadi persegi ini, terus baru masuk ke pipa siponnya itu tadi. Lalu setelah itu dia kembali lagi ke bentuk semula di sini, mengembang menjadi trapesium lagi. Nah, sipon ini adalah bangunan yang membawa air melewati bawah saluran lain, biasanya saluran pembuang atau melewati, kok jalan? Ini harusnya melewati bawah saluran lain atau sungai ya. Pada sipon air mengalir karena tekanan, jadi karena dia airnya mengalir turun terus naik lagi, jadi dibutuhkan adanya tekanan yang mencukupi supaya air tersebut itu bisa naik dan bisa turun dan naik sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk perencanaan sipon ini tinggi jagaan di sungai itu kurang dari atau sama dengan 1,5 meter. Jadi nanti di tugas besar kalian, asisten akan menentukan jagaan dari sungai kalian tuh berapa. Nah, dari besarnya jagaan itu bisa diputuskan kalian menggunakan sipon atau talang. Tuh, jadi kalau tinggi jagaannya kurang dari 1,5 meter, berarti pakainya pakai sipon atau sama dengan 1,5 meter. Tapi kalau lebih dari itu, pakainya pakai talang. Kenapa seperti itu? Karena kalau di sini bisa kita lihat, sipon itu letaknya di bawah sungai atau di bawah saluran lain, gitu ya. Jadi di sini ada saluran lain atau sungai. Ketika jagaannya itu tidak terlalu besar, maka dibutuhkan adanya sipon. Karena kalau jagaannya kecil, nanti jika dibuat talang, talang itu letaknya di atas sini, seperti jembatan gitu ya. Jadi ketika digunakan talang, maka jagaannya harus cukup besar, supaya talang tersebut aman dari adanya banjir atau luapan dari saluran atau sungai tersebut. Sedangkan kalau jagaannya kecil, maka tidak bisa menggunakan talang, tapi bisa menggunakan sipon yang dibuat bawah di bawah bangunan sungai atau bangunan saluran lain tersebut, kayak gitu. Jadi di sini airnya teraliri dari ujung kiri ke sebelah kanan, salurannya harus melewati sebuah sungai. Nah, dilihat sungai tersebut memiliki jagaan sebesar apa, sehingga nantinya bisa ditentukan struktur yang dipakai adalah talang atau sipon. Untuk perencanaan hidrolis sipon sendiri, ini mempertimbangkan kecepatan aliran, kehilangan pada peralihan masuk, kehilangan akibat gesekan, kehilangan pada bagian siku sipon, serta kehilangan pada peralihan keluar. Yang dimaksudkan dengan kehilangan ini maksudnya kehilangan energi ya. Jadi kecepatannya perlu diperhatikan.
karena sifon ini mengalir dengan adanya tekanan, maka otomatis kecepatannya juga harus lebih cepat dibandingkan kecepatan di saluran sebelum dan setelahnya. Jadi kalau masih ingat kemarin kita mendesain gorong-gorong itu kecepatannya ditentukan bahwa harus 1,5 meter per second paling kecil. Sama halnya dengan gorong-gorong, sifon juga kecepatannya ditentukan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu ada kehilangan energi pada peralihan masuk. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalian punya saluran trapesium sebelum masuk ke sifon yang bentuknya lingkaran. Jadi kalau di denah ini contohnya sifonnya satu doang ya. Jadi hanya satu pipa. Nah, sebelum masuk ke pipa ini, saluran yang awalnya trapesium itu tadi mengalami peralihan, beralih menjadi persegi, sebelum sampai dengan nantinya dari persegi itu beralih lagi menjadi lingkaran kecil ini. Nah, pada peralihan masuk ini tentu saja akan terjadi kehilangan energi. Lalu di pipa sifonnya itu sendiri ada kehilangan akibat gesekan. Lalu di bagian siku sifon, ini ada di bagian bawah. Jadi ketika sifon menurun, terus di sini ada semacam siku-siku yang memang tidak membentuk sudut siku-siku ya, cuman di sini namanya siku, bagian siku sifon. Siku yang dari sifon yang turun dan siku dari sifon yang menuju naik lagi. Lalu ada juga kehilangan pada peralihan keluar. Jadi setelah masuk, terus keluarnya juga mengalami peralihan dari yang awalnya lingkaran pipa tersebut, lalu membesar menjadi persegi, lalu membesar lagi menjadi trapesium. Diameter minimum dari pipa sifon ini adalah 0,6 meter. Ini ditentukan untuk memungkinkan adanya pembersihan dan inspeksi sehingga tidak terlalu kecil, tapi tidak terlalu besar juga. Jadi dibatasi minimumnya 0,6 meter. Jadi biasanya memang pipa sifon atau talang ini letaknya di saluran primer ya. Jadi tidak perlu khawatir, loh gimana kalau salurannya ternyata lebih kecil dari diameter minimumnya? Nggak mungkin, karena si sifon sama talang ini letaknya ada di saluran primer. Jadi untuk saluran primer, lebarnya pun pasti lebih dari 0,6 meter. Karena sifon hanya memiliki sedikit fleksibilitas dalam mengangkut lebih banyak air daripada yang direncanakan, bangunan ini tidak akan dipakai dalam saluran pembuang. Jadi sifon ini dipakainya selalu dalam saluran pembawa, yang mana dia membawa air yang sudah cukup bersih, sehingga nantinya debit yang diangkut oleh sifon ini tidak membawa benda-benda yang hanyut. Itu karena ya itu tadi, karena ini berasal dari saluran pembawa ya, bukan pembuang, sehingga benda-benda yang hanyut tadi otomatis tidak akan banyak masuk ke dalam sifon tersebut. Karena kalau misalkan banyak benda-benda hanyut yang ikut masuk, maka proses pembersihan dan inspeksinya akan harus lebih sering dilakukan, sehingga itu cukup mempersulit proses maintenance-nya. Nah, contohnya di sini bentuk dari sifon ini seperti ini ya. Jadi dari denahnya bisa kita lihat tadi dari yang awalnya saluran tersebut trapesium terus masuk sifon ini. Nah, ini contohnya di sini contoh dari sifon yang memiliki double pipe ya. Jadi memiliki dua pipa. Nah, untuk letak pipanya sendiri itu paralel ya, bersebelahan gini. Ini dari potongan BB-nya, jadi potongan BB itu ada di, nah potongan BB. Jadi potongan BB itu ada di sini. Ini memotong sifon tersebut, jadi ada dua pipa dengan diameter yang sama. Jadi
perlu diperhatikan kalau memang menggunakan 2 pipa, maka harus diperhatikan juga diameter minimumnya 0,6. Jadi kalau 2 pipa ini pasti harus lebih dari 1,2 meter gitu ya. Sehingga lebar minimum dari saluran kalian harus lebih dari 1,2 meter karena 0,6 meter itu baru diameternya aja, belum jarak antar siponnya. Terus belum lagi untuk faktor keamanannya. Jadi kurang lebih ya dibutuhkan kemungkinan sekitar lebih dari 1,5 meter lebar saluran. Jadi kalau memang salurannya memungkinkan, lebarnya ternyata misalkan 2 meter gitu ya, oh berarti ini bisa pakai sipon dengan 2 pipa, seperti itu. Nah ini contohnya dari potongan sebuah struktur sipon gitu ya. Jadi di sini ada semacam tangga, ini untuk sebenarnya untuk keperluan pembersihan dan inspeksi juga, sehingga bisa diakses oleh manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya pipa saja akan sulit untuk diakses, makanya di sini ada semacam tangga untuk bisa mengakses sipon tersebut gitu. Jadi agar pipa sipon tidak tersumbat dan tidak ada orang atau binatang yang masuk secara kebetulan, maka mulut pipa ditutup dengan kisi-kisi penyaring atau trash bag. Jadi biasanya pipa sipon ini dikombinasikan dengan pelimpah tepat di sebelah hulu agar tidak meluap di atas tanggul saluran hulu. Karena di sipon ini kan otomatis salurannya mengalami penyempitan ya, sehingga dengan adanya penyempitan di saluran tersebut, pastinya tinggi muka airnya juga akan naik gitu. Jadi untuk mencegah adanya peluapan itu, jadi dikombinasikan dengan sebuah pelimpah. Ini contohnya orang-orang yang melakukan inspeksi terhadap sipon tersebut. Jadi ini contoh dari siponnya. Di sini ada bagian pemasukannya, intake-nya. Lalu ini contoh dari trash rack atau kisi-kisi penyaring ya. Jadi sebelum masuk ke trash rack, otomatis di bagian sebelum trash rack itu nantinya akan banyak menumpuk sampah-sampah seperti ini, sehingga nantinya akan dilakukan pembersihan secara berkala di lokasi-lokasi sebelum trash rack tersebut. Di saluran-saluran yang lebih besar, sipon dibuat dengan pipa rangkap atau double barrel. Ini yang sudah saya mention sebelumnya, untuk menghindari kehilangan yang lebih besar di dalam sipon jika bangunan itu tidak mengalirkan air pada debit rencana. Jadi makanya untuk saluran yang lebih besar ini dibutuhkan adanya 2 pipa atau pipa rangkap ini supaya ketika salurannya besar tapi hanya menggunakan 1 pipa, otomatis nantinya karena Q sama dengan V kali A ya, jadi V-nya sudah ditentukan, tapi A-nya mengecil, otomatis Q-nya juga bisa saja mengecil gitu. Jadi debit rencananya ternyata tidak tercapai gitu karena si sipon ini cuma 1 pipa. Makanya untuk saluran-saluran yang lebih besar dibutuhkan adanya 2 pipa, sehingga nantinya kehilangan energinya itu tidak hanya terfokus di 1 pipa saja, tapi bisa dibagi menjadi kedua pipa, sehingga nantinya tidak ada pipa tersebut tidak mengalami kehilangan energi yang terlalu besar karena sudah dibagi menjadi 2 pipa. Selain itu, pipa rangkap ini atau double barrels ini menguntungkan juga dari segi pemeliharaan dan mengurangi biaya pelaksanaan dari bangunan tersebut. Jadi dari segi pemeliharaan, otomatis ketika sipon tersebut punya 2 pipa, maka pemeliharaannya bisa dilakukan selang-seling gitu ya. Jadi
salah satu dilakukan proses pemeliharaan, yang satunya bisa melakukan pengoperasian. Begitu pula sebaliknya. Ketika yang sudah selesai proses pemeliharaan ini melakukan pengoperasian, yang tadinya belum melalui proses pemeliharaan bisa dilakukan proses pemeliharaan atau maintenance. Mengurangi biaya pelaksanaan bangunan, ini juga faktor biaya ini karena dengan adanya dua pipa, memang kalau misalkan dua pipa ini diameternya akan lebih kecil ya, jadi dibandingkan pakai satu pipa langsung, sehingga dari situ ternyata biaya pelaksanaannya itu lebih rendah dibandingkan dengan pakai satu pipa yang besar sekali. Jadi lebih hemat jika menggunakan dua pipa yang kecil dibandingkan satu pipa yang besar sekali. Lalu sipon yang panjangnya lebih dari 100 meter harus dipasang dengan lubang periksa atau manhole dan pintu pembuang jika situasi memungkinkan, khususnya untuk jembatan sipon. Ini bisa jadi ketika kalian melalui sungai yang sangat lebar, gitu ya. Jadi ketika saluran kalian menyeberangi sungai yang sangat lebar, ini membuat sipon kalian akan menjadi panjang sekali dan bisa saja lebih dari 100 meter karena standarnya lebar sungai itu lebar sungai yang digunakan sebagai jembatan itu biasanya lebih dari 60 meter. Sehingga ketika adanya sipon ini di sungai tersebut, otomatis nantinya sipon ini panjangnya akan lebih dari lebar dari sungai tersebut gitu. Jadi kemungkinan bisa sampai dengan 100 meter. Nah, pemasangan sipon yang sangat panjang ini memerlukan seorang ahli tidak hanya hidrolik saja tapi juga ahli mekanik. Nah, untuk mencegah adanya sedimentasi, kecepatan aliran dalam sipon ini harus lebih tinggi dibandingkan kecepatan aliran di saluran sebelum dan setelah sipon tersebut. Makanya kecepatan yang tinggi ini bisa mengakibatkan bertambahnya kehilangan tinggi energi. Maka dari itu, keseimbangan antara kecepatan yang tinggi harus dijaga supaya kehilangan tinggi energinya juga sesuai dengan kehilangan tinggi energi izinnya. Nah, kecepatan aliran dalam sipon ini harus 2 kali lebih tinggi dari kecepatan normal aliran dalam saluran. Dan tidak boleh kurang dari 1 meter per detik. Jadi misalkan kecepatan dalam saluran kalian, ini contohnya kalian pakai saluran tanah. Terus, oh enggak, ini kan primer. Jadi contohnya kalian pakai saluran pasangan batu gitu ya. Pasangan batu itu kan kecepatannya harus lebih dari 2 meter per detik. Nah, maka dari itu di sipon kalian boleh dua kali lebih tinggi dari itu, jadi boleh sampai 4 meter per second, tapi boleh juga misalkan hanya 3 meter per second juga tidak masalah gitu ya. Jadi tidak melebihi 3 meter per detik, tapi tidak kurang dari 1 meter per detik. Paling disukai lebih dari 1,5. Jadi yang dianjurkan itu sekitar 1,5 sampai dengan 3 meter per detik. Nah, ini nanti mengikuti ini lagi ya. Jadi ketika kalian sudah merencanakan kecepatannya sekian dan kalian punya debit, nah itu nanti kalian lihat lagi apakah luas dari area sipon kalian ini sesuai dengan peraturan. Jadi aturannya sipon kan diameternya nggak boleh lebih dari, nggak boleh kurang dari 0,6 meter. Jadi dari situ kalian atur-atur lagi supaya kecepatannya sesuai dengan syarat, tapi luas areanya juga sesuai dengan syarat, sehingga nantinya debit yang dialirkan itu bisa sesuai dengan debit rencananya. Nah, di bagian lubang masuk dari sipon, ini ada yang namanya perapat. Jadi perapat pada lubang masuk ini disebut water seal. Jadi bagian atas lubang pipa
berada sedikit di bawah permukaan air normal. Ini akan mengurangi kemungkinan berkurangnya kapasitas sifon akibat masuknya udara ke dalam sifon. Jadi kalau misalkan kalian sulit membayangkannya, maksudnya di sini itu adalah sifon ini seharusnya berada di bawah tinggi muka air normal saluran kalian, sehingga nantinya sifon ini bisa terisi penuh airnya, jadi nggak ada udara yang masuk ke dalam sifon tersebut. Karena kalau adanya udara yang masuk ke dalam sifon ini kan bergerak berdasarkan tekanan. Maka nanti akan mengurangi tekanan yang ada, jadi bisa saja sifon tersebut ini alirannya bisa saja dia tidak bisa mencapai atas kembali. Jadi karena adanya udara yang masuk di hulu tadi. Kedalaman tenggelam dari atas lubang sifon tersebut disebut sebagai water seal. Nah, tinggi water seal ini bergantung pada kemiringan dan ukuran sifon. Tapi pada umumnya tinggi water seal ini sekitar 1,1 dari HV sampai dengan 1,5 dari HV atau antara 0,15 sampai 0,45 meter. Jadi paling kecil 15 cm sehingga tinggi air di masukkan sifon kalian itu harus 15 cm lebih tinggi dari pipa sifon kalian. Itu. Untuk perencanaan sifonnya sendiri, materialnya harus kuat dan cukup kaku, tanpa ada keretakan akibat beban luar. Jadi karena si sifon ini nantinya akan ditimbun ya, jadi dia berada di bawah dasar sungai, maka otomatis material sifon ini harus kuat dan cukup kaku dan tidak retak akibat adanya beban luar. Yang dimaksud beban luar di sini bisa saja beban tanah dari dasar sungai, juga beban air dari yang ada di atas sungai tersebut. Tuh. Lalu untuk mencegah terjadinya erosi juga dibutuhkan dasar sungai yang kuat, gitu ya. Karena dengan adanya erosi ini bisa saja menyebabkan sifon tersebut terangkat. Gitu. Contohnya di sini misalkan dasar sungai yang tererosi. Jadi erosi dasar sungai ini kalian tahu sendiri karena kalian sudah pernah mempelajari juga di teknik sungai ya. Jadi ada yang namanya degradasi, ada yang namanya agradasi. Nah, dari degradasi ini berarti dasar sungai tersebut kan tererosi. Contohnya di sini misalkan dari yang awalnya dasar sungai tersebut datar, tererosi sampai dengan bisa memperlihatkan si permukaan sifonnya ini. Jadi yang sifon ini yang harusnya di bawah dasar sungai, di bawah tanah, karena dasar sungai tersebut tererosi, maka tiba-tiba sifonnya kelihatan gitu. Nah, otomatis sifon ini kan mendapat tekanan hidrostatis ya dari airnya. Nah, dengan adanya tekanan hidrostatis ini pastinya ada uplift pressure juga dari tanahnya. Nah, karena adanya uplift pressure ini bisa saja mengakibatkan sifon tersebut terangkat gitu ya. Jadi kalau misalkan sifon yang terangkat tuh hanya yang di dasar sungai, otomatis nantinya sifon yang di kanan kiri itu um, tetap di situ, tapi yang dasar itu bisa terangkat. Bisa saja nantinya sifonnya sambungannya akan terlepas, jadi tidak akan bisa mengalirkan dari yang ujung kiri ke kanan karena di bagian dasarnya ternyata sifonnya terangkat seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya erosi ini dapat diadakan pelapisan dasar sungai gitu ya. Ini dasar sungainya dilapisi semacam batu-batuan gitu, jadi tidak mudah tererosi karena di sini sudah terlindungi oleh batu-batuan. Bisa saja seperti itu. Selain itu juga bisa dengan memberi jarak gitu ya, jadi jarak aman dari batu-batuan tersebut, jadi perlindung tersebut
lebih aman jika dipasang sepanjang 2 2D dari sisi kiri sipon dan 2D dari sisi kanan sipon. Jadi 2 kali diameter sipon tersebut. Jadi misalkan siponnya diameternya 1 meter, berarti pelindung dasar sungai ini perlu dipasang 2 ditambah 1 ditambah 2, 5, berarti 5 meter panjangnya. Gitu. Nah, yang dihitung selain dimensi sipon, tadi karena kecepatannya sudah ditentukan gitu ya, jadi kalian bisa tembak kecepatan yang kalian inginkan sesuai dengan peraturan yang ada, jadi sekitar 1,5 sampai dengan 3 meter per detik. Dengan adanya desain sipon yang sudah kalian tentukan, misalkan kalian sudah tahu kecepatannya, dimensinya juga kalian sudah tahu, di situ kalian bisa menghitung kehilangan tinggi energi pada sipon. Nah, beberapa kehilangan tinggi energi ini tadi sudah sempat di-mention juga di awal. Jadi ada yang akibat dari pemasukan, jadi adanya kehilangan masuk, kehilangan akibat gesekan di sepanjang sipon, kehilangan pada siku di bagian ini belokan sipon ini, dan kehilangan keluar. Nah, kehilangan inilah nantinya yang perlu kalian hitung supaya bisa kalian lihat besarnya kehilangan energi itu berapa. Gitu ya. Ini juga bisa kalian cek secara lebih lengkap di KP04. Jadi banyak sekali yang beberapa yang bertanya kepada saya mengenai kalau yang kemarin-kemarin ini kan kita sedang mengerjakan perencanaan saluran ya. Jadi kalau perencanaan saluran itu adanya di KP03 kalau tidak salah. Jadi sebelum bertanya ada baiknya kalian mengecek dulu terlebih dahulu di KP tersebut. Kalau memang kurang jelas atau memang tidak ada di KP-nya, bisa kalian tanyakan kepada asisten seperti itu. Jadi banyak juga yang kemarin bertanya pada saya, tapi ternyata yang ditanyakan itu sebenarnya ada di KP kayak gitu. Nah, kehilangan tinggi energi pada sifon ini bisa dihitung. Yang pertama di sini kita hitung kehilangan akibat gesekan. Jadi untuk kehilangan akibat gesekan ini ditandai dengan delta HF. Sebenarnya kalau kehilangan energi ini rumusnya termasuk universal ya, jadi tidak hanya untuk sifon, tapi untuk bangunan-bangunan lain, contohnya seperti gorong-gorong atau talang, itu juga mengalami kehilangan energi ketika dia masuk, ketika dimensi saluran kalian berubah, itu pasti ada kehilangan energi. Lalu ketika bentuk salurannya berubah, jadi tidak hanya dimensinya saja, tapi ketika bentuknya berubah, atau ketika kemiringan dari saluran berubah, misalkan di sini ada siku, dari yang awalnya curam, terus melandai, terus curam lagi, juga pasti akan ada kehilangan energi. Nah, dari rumus-rumus ini bisa dihitung kehilangan energi akibat gesekan, delta HF yang ini. Kehilangan energi akibat gesekan ini dipengaruhi oleh kecepatan, gravitasi, panjang dari bangunan, jadi panjang dari pipa sifon kalian, karena gesekan ini terjadi di sepanjang sifon kalian. Lalu ada juga koefisien Jz dan jari-jari hidrolis dari sifon kalian. Untuk koefisien Jz ini bisa dihitung ya, C ini berdasarkan nilai K dan nilai R. Jadi kalau koefisien Jz di sini berdasarkan bahannya, di bahan sifon kalian apakah baja beton atau beton saja atau baja saja atau pasangan batu, itu bisa. Kalau pasangan batu enggak lah ya, kalau sifon itu enggak pakai pasangan batu ya, jadi kemungkinannya cuma ya kalau enggak beton ya baja. Lalu ada juga kehilangan energi akibat masuk dan keluar. Di sini ada epsilon masuk dan epsilon keluar. Ini
disesuaikan lagi dengan ketika dia masuk dan ketika dia keluar. Ini mirip dengan yang saya sampaikan saat gorong-gorong kemarin ya. Jadi rumusnya masih sama, kehilangan akibat masuk dan keluar ini sama dengan kehilangan akibat masuk dan keluar pada gorong-gorong. Jadi faktornya lebih ke perubahan bentuk dari saluran kalian yang sebelumnya apa menjadi apa gitu. Jadi kalau saya tidak salah ingat kemarin di gorong-gorong itu ada yang bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi gorong-gorong yang bentuknya pipa, bukan box culvert tapi culvert aja. Nah, itu di situ kalian bisa gunakan epsilon masuk dan epsilon keluarnya seperti itu karena sifon ini bentuknya kan lingkaran gitu ya. Ini untuk kehilangan energi akibat siku, akibat belokan tadi. Akibat belokan ini bergantung pada besarnya sudut gitu ya. Jadi di sini kalian punya sudut dari sifon kalian berapa. Nah, sudut itulah yang nantinya menentukan besarnya KB atau koefisien B ini untuk bisa menghitung delta HB atau kehilangan energi akibat belokan. Untuk rumus kehilangan tinggi energinya adalah total dari yang sudah dihitung tadi. Jadi ada total dari kehilangan energi akibat kisi-kisi penyaring. Ini di pemasukan biasanya. Kehilangan energi akibat pemasukan. Jadi sebelum dia masuk, disaring dulu dengan menggunakan kisi-kisi itu. Lalu ada akibat gesekan. Lalu ada akibat tikungan, karena tikungannya 2 kali, ada HB1, HB2. Di sini HB1, ini HB2. Lalu yang terakhir di bagian keluar pipa. Jadi kehilangan energinya bisa di total dengan menggunakan rumus tersebut. Nah, untuk kehilangan tinggi energi akibat kisi-kisi penyaring, ini ada namanya delta HF, yang di sini delta HF kecil ini. Delta HF atau HF di sini, ini dipengaruhi oleh bentuk dari salurannya, bentuk dari saluran setelah kisi-kisinya. Jadi di sini ada faktor bentuk untuk 2,4 untuk segi 4 dan 1,8 untuk jeruji bulat. Lalu ada tebal jeruji, jarak kursi antar jeruji, dan sudut kemiringan dari bidang horizontal. Jadi di sini kisi-kisi penyaring ini tidak dipasang lurus ya, tidak dipasang tegak lurus, tapi dipasangnya agak miring. Jadi di sini ada sudut kemiringan yang dibentuk dari kisi-kisi penyaring ini terhadap dasar dari saluran kalian. Kisi-kisi penyaring harus dipasang pada bukaan atau lubang masuk bangunan, di mana benda-benda yang menyumbat menimbulkan akibat-akibat yang serius, misalnya pada sifon atau gorong-gorong yang panjang. Kisi-kisi penyaring dibuat dari jeruji baja dan mencakup seluruh bukaan. Jeruji tegak dipilih agar bisa dibersihkan dengan penggaruk. Akibat adanya kisi-kisi penyaring ini akan menambah kehilangan energi yang besarnya dapat dihitung sebagai rumus berikut ini. Jadi tergantung dari bentuk kisi-kisi penyaringnya dan juga bentuk dari pemasangan si kisi penyaringnya. Jadi sudut kemiringannya berapa dari bidang horizontal. Kehilangan tinggi energi akibat peralihan, ini maksudnya H masuk dan H keluar. Jadi kalau di sini HM dan HK, di sini HM dan HK. Nah, untuk kehilangan energi akibat masuk atau keluar ini, yang memegang peran penting di sini selain bentuk peralihannya, jadi ada faktor kehilangan energi yang tergantung pada bentuk hidrolis peralihan. Jadi ketika dia dari kotak ke bulat,
lalu dari bulat kembali ke kotak lagi. Itu juga akan berpengaruh, tapi yang lebih berpengaruh adalah perbedaan dari kecepatannya. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa kecepatan dari sipon ini ditentukan gitu ya. Jadi bisa di antara 1,5 sampai dengan 3 meter per detik. Nah, dari kecepatan ini tentunya berbeda dengan besarnya kecepatan di saluran kalian gitu ya. Jadi misalkan saluran kalian terbuat dari batu pasang, terus ternyata kecepatannya itu 2 meter per detik gitu ya. Jadi dari situ kalian bisa lihat misalkan di sini kalian pakai kecepatannya karena tadi antara kisarannya 1,5 sampai dengan 3. Di sini kalian bisa pakai yang lebih besar dari kecepatan di saluran kalian gitu. Ya sebenarnya lebih kecil juga nggak apa-apa sih, karena ini kan nanti dikuadratin. Cuman berdasarkan peraturan di awal tadi, di sipon ini kecepatannya harus lebih tinggi dibandingkan di saluran kalian. Sehingga misalkan kalian pakai saluran batasnya itu 2 meter per detik gitu ya. Terus kalian punya sipon di sini kalian misalnya pakai 2,5 meter per detik, berarti di situ kalian punya selisih 0,5 meter per detik. Nah, disitulah yang menjadi faktor adanya kehilangan energi karena adanya perbedaan kecepatan tadi. Jadi selain bentuk saluran yang berubah, kecepatannya juga berubah, sehingga itu menimbulkan adanya kehilangan tinggi energi. Akibat gesekan, ini kalau yang akibat gesekan ini terjadi di sepanjang sipon, yang perlu diperhatikan di sini, panjang siponnya atau L-nya ini, panjang bangunan, itu bukan dilihat dari denah ya. Jadi kalau dari denah kan kelihatan nih panjangnya berapa. Padahal sebenarnya panjang sipon kan nggak segitu gitu kan, karena dia punya bagian yang ke bawah, lalu bagian yang lurus, lalu bagian yang menanjak gitu kan. Jadi panjang bangunannya ini merupakan total panjang dari sipon tersebut, bukan dilihat dari denah tapi dilihat dari potongannya. Gitu. Jadi itu merupakan bagian dari perhitungan kehilangan tinggi energi akibat gesekan yang terjadi di sepanjang pipa siponnya. Lalu ini untuk yang belokan, adanya belokan ini terjadi perubahan arah aliran. Jadi dengan adanya kontraksi ini, jadi sebenarnya sipon kalian bisa tuh kalian mau bikin 90 derajat, ya bisa sih. Cuman aneh aja kan kalau misalkan dari atas terus habis itu turun terus habis itu lurus aja terus nanti dia di atas di sini naik lagi tapi ini bentuknya nggak U gini. Jadi kalau misalkan bentuk sipon ini sangat bergantung pada bentuk sungainya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya bentuk sungainya itu cenderung kotak gitu, ya bisa kalian pakai sipon yang kotak, itu nggak apa-apa. Cuman karena sebenarnya sungai secara alami itu bentuknya lebih mendekati trapesium ya, jadi lebih mendekati trapesium atau segitiga yang terkalik, maka lebih ideal jika bentuk sipon kalian itu memiliki sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Akibat perubahan dalam pembagian kecepatan ini, ada peningkatan tekanan pizometris di luar bagian tikungan, sehingga adanya penurunan tekanan di dalam. Nah, penurunan tekanan di dalam ini membuat aliran tersebut mengalami kehilangan tinggi energi akibat adanya turbulensi atau olakan. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau misalkan aliran mengalir dari atas ke bawah, terus tiba-tiba dia mengalami perubahan kemiringan, gitu ya. Jadi ibaratnya di sini dia curam sekali, terus tiba-tiba dia mendatar. Otomatis di sini ada pergolakan, gitu ya. Jadi ada semacam hydraulic jump. Gitu. Nah di sini ada semacam kontraksi, maksudnya di sini adalah
ada loncatan setelahnya. Nah, dengan adanya kontraksi dan loncatan setelahnya ini ada kehilangan tinggi energi yang dipengaruhi oleh besarnya sudut peralihan pada bagian siku dari sifon kalian. Jadi di sini bisa dilihat berdasarkan sudutnya, harga KB-nya berapa. Nah, dari KB ini bisa kalian tentukan delta HB-nya berapa. Jadi maksudnya di sini potongan bulat dan segi 4 ini adalah bentuk siponnya ya. Jadi kalau kalian pakai sipon kotak, saya belum pernah lihat sih ada sipon kotak. Jadi kalau misalkan pakai sipon yang kotak sama yang bulat itu KB-nya berbeda meski dengan sudut yang sama. Belokan bulat berjari-jari ini dapat dinyatakan sebagai perbandingan RB per D, di mana RB ini adalah jari-jari belokan dan D adalah diameter pipa atau tinggi saluran segi 4 pada belokan tersebut gitu. Jadi tergantung salurannya apakah pipa. Kalau pipa berarti yang diambil diameternya. Kalau dia segi 4 berarti diambil tinggi saluran. Nah, gambar ini ada nilai-nilai KB untuk belokan 90 derajat di saluran tekan. Dan ada juga faktor koreksi untuk koefisien kehilangan di belokan saluran tersebut. Ini contoh dari sebuah sipon, tapi di sini siponnya adalah dalam bentuk jembatan ya, jadi dia tidak ditimbun di bawah tanah, tapi dia melalui sebuah lembah, gitu ya. Melalui sebuah lembah dan ternyata ada sungai juga yang harus dilalui untuk bisa mengalirkan dari sebelah kiri ke bagian yang sebelah kanan. Nah, ini contoh dari sipon yang seperti tadi juga, tapi lebih dekat. Bisa kalian lihat dimensinya ya dibandingkan dengan manusia. Ini karena dimensi sipon itu paling kecil, 0,6 meter diameternya. Bisa dilihat di sini kalau manusia berdiri di antara sipon ini terlihat cukup kecil gitu ya. Jadi bisa diperkirakan bahwa diameter sipon ini mungkin lebih dari 2 meter. Ya, ini contohnya, contoh gambarnya. Jadi kalian bisa gambar sipon seperti ini, tapi perlu diingat juga bahwa di tugas besar kalian punya gambar penampang sungai yang sudah ditentukan oleh asistennya, dimensinya seperti apa. Nantinya dimensi sipon itu akan mengikuti dimensi dari sungai tersebut. Karena kalau di tugas besar ini, siponnya itu berada di bawah dasar sungai. Gitu ya. Jadi di sini ada muka air banjir, ini muka air normal. Lalu di bagian bawahnya ini baru ada sipon. Ini contoh. Ya, ini contoh sipon yang memiliki dua pipa, double pipe. Jadi dari yang bentuknya trapesium, dia menyempit lalu masuk ke pipa sipon tersebut. Ini contoh trash rack-nya, jadi detail dari trash rack-nya. Jadi untuk trash rack itu kalian bebas mengasumsikan mau mendesain seperti apa ya. Jadi jaraknya berapa, besarnya berapa, itu bisa kalian tentukan sendiri sesuai dengan standar yang ada di KP 04. Ini contoh yang tadi. Ini juga, jadi bedanya ini sama yang ini, kalau yang ini bukan lingkaran ya, jadi sipon
Yang ini lebih cenderung ke bentuk segi empat tadi. Kalau yang ini bentuk lingkaran, bentuk bulat. Nah, kurang lebih materi sifon sudah habis, jadi sampai di situ. Untuk selanjutnya nanti ada materi talang, dan nantinya akan ada juga contoh penggunaannya seperti apa ya antara talang dan sifon ini. Tadi sudah banyak formula-formula yang diberikan, lalu gunanya formula itu untuk apa? Untuk menghitung kehilangan energi di keadaan yang seperti apa, menghitungnya seperti apa, nanti akan dibahas lebih lanjut di kuliah selanjutnya. Mungkin sejauh ini dari kalian ada pertanyaan? Saya persilahkan karena waktunya masih ada sebentar ya.